Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada Muhammad Afrihaji, NRP 15/2017/128 dan rekan saya. Adalah Flavius Kusuma, NRP 15/2017/007. Kami akan mempresentasikan proyek kami tentang simulasi paji pada mesin cuci. Nah, di aplikasinya di POM pertama ada button Learn Paji yang isinya definisi paji dan cara kerja paji. Dan button kedua mulai simulasi paji yang isinya untuk memulai simulasi paji. Dan button yang ketiga ada close untuk keluar dari aplikasi. Yang masuk dulu ke button learn paji. Coba diklik. Nah, di sini ada pengertian-pengertian paji dan tahapan pengerjaan studi kasus paji pada inputan yang di aplikasi ini. Dan ada button mulai simulasi untuk memulai simulasi paji. Button ini sama kayak yang di button home tadi. Dan button close untuk keluar dari aplikasi. Dan button home yang di sudut kiri atas itu untuk ke POM yang tadi, yang kembali ke POM home. Lanjut ke home dulu aja. Nah, lanjut ke mulai simulasi paji. Nah, di sini ada inputan paji logik pada mesin cuci. Nah, di sini ada inputan intensitas cahaya, perjalanan cahaya cepat atau lambat, terus intensitas cahaya besar kecil, kecepatan putaran tinggi rendah. Nah, ini bila tidak diisi pas diklik simulasi paji, coba klik, maka akan muncul pop-up semua file harus terisi. Kalau tidak terisi, maka akan muncul seperti itu. Coba isi. Nah, kalau diisi, kalau sudah terisi semua akan muncul ke POM berikutnya seperti ini. Di sini ada grafik intensitas cahaya, grafik kecepatan putaran, grafik perjalanan cahaya. Nah, di sini grafik-grafik ini grafik-grafik ini dari inputan yang tadi. Di sini juga ada perhitungan sesuai dengan inputan yang tadi. Besar, kecil, cepat, dan lambat. Next. Di sini POM ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Pada proses paji terdapat beberapa tahapan untuk melakukan proses simulasi paji logik. Yang pertama ada operasi pajifikasi, yang kedua ada implikasi, yang ketiga ada komposisi aturan, yang keempat ada paji diskrit dengan metode diskrit, yang kelima ada centroid atau untuk menentukan hasil akhirnya. Nah, yang pertama operasi paji. Nah, operasi paji ini didapatkan dari nilai mu besar, mu kecil, mu cepat, dan mu lambat dari halaman sebelumnya atau inputan sebelumnya. Nah, setelah itu dirumuskan dan menghasilkan ada 4 rules, yaitu R1, R2, R3, dan R4. Selanjutnya diproses implikasi. Nah, nilai implikasi ini dapat dari operasi paji yang tadi. Nah, lalu dibuatkan decision, yaitu ada tinggi dan rendah. Nah, untuk yang tinggi sendiri ini dibandingkan dari R1 dan R3-nya. Nah, nilai maksimumnya akan disimpan di komposisi aturan yang tinggi, dan yang rendah yaitu membandingkan R2 dan R4 itu akan disimpan di nilai komposisi aturan yang rendah. Nah, hasilnya seperti ini, 0,4 dibandingkan dengan 0,5 yaitu 0,5 yang diambil, dan begitupun untuk R2 dan R4. Nah, selanjutnya di sini ada metode diskritnya, yaitu menyerap nilai random dari nilai maksimum, yaitu dari tinggi dan rendahnya, range dari tinggi sampai rendah.
Nah, dari hasil ini kita bisa mendapatkan nilai hasil akhirnya, yaitu atau forecastingnya, berupa nilainya 44 putaran, karena satuannya putaran per detik, maka di sini 44 putaran per detik. Selanjutnya, jika ingin mengulangi proses simulasi, dapat mengklik button ulangi simulasi. Jika ingin keluar dari aplikasi, dapat mengklik button close. Dan selanjutnya, jika ingin kembali ke halaman utama, itu bisa mengklik button home. Di sini kita akan mencontohkan untuk ulangi simulasi. Di sini akan kembali ke halaman form 2, yaitu form inputan. Nah, semuanya akan kembali seperti semula, melakukan kegiatannya seperti semula, begitupun selanjutnya. Nah, setelah itu, kita akan menjelaskan tentang bagian program dari Coding. bagian coding dari aplikasi yang sudah dibuat. Form 1. Ini untuk unit yang pertama. Untuk unit pertama, di sini ditambahin usage-nya. Ada unit 2, unit 3, unit 4, dan unit 5. Dan ada button memulai Paji. Di sini button ini untuk ketika mengklik button ini, halaman input Paji akan muncul dan halaman utama akan ke hide. Dan ada button close click untuk keluar dari aplikasi. Dan satu lagi button learn Paji untuk ke form 1 dan form 5-nya akan ke form 5 dan form 1-nya akan ke hide. Lanjut ke unit 2. Nah, di unit 2 ditambahkan usage-nya chart dan mat. Chart itu untuk grafik dan mat itu untuk matematikanya, untuk perhitungannya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya terdapat usage. Nah, form ini terhubung dengan unit 1 atau form yang pertama, unit 3 atau form yang ketiga, dan unit 4. Di sini terdapat beberapa variabel yang sudah ditentukan tipe datanya itu real. Nah, selanjutnya ada prosedur mulai simulasi. Nah, mulai simulasi ini ketika diklik, semua field harus terisi. Jika tidak, akan muncul message dialog, yaitu semua field harus terisi. Nah, sebelumnya sini juga ada variabel. Ada beberapa variabel yang memiliki tipe data berbeda, yaitu yang pertama ada real, single, dan yang ini juga untuk real. Nah, jika semua query di sini sudah terisi atau sesuai, nah selanjutnya form 3 akan ditampilkan, lalu form 2 akan ditutup. Yang pertama ada input data. Di sini sesuai variabel yang sudah dideklarasikan di atas, ada beberapa variabel yang digunakan dengan tipe data real. Di sini ada string to float, yaitu merubah nilai string menjadi nilai float. Karena di sini variabelnya memiliki tipe data real. Jadi di sini dari string menjadi nilai real. Kenapa string? Karena di sini mengambil nilai dari edit text. Nah, edit text itu memuat nilai yang memiliki tipe data string. Di sini ada edit text intensitas cahaya, diubah menjadi real, dan kemudian disimpan di variabel intensitas cahaya. Begitupun selanjutnya sampai kecepatan putaran rendah. Selanjutnya ada proses fajifikasi. Nah, karena unit 2 ini untuk form yang kedua, sedangkan proses fajifikasi dilakukan ditampilkan atau dilakukan di halaman yang ketiga, maka di sini akan dipanggil form 3, lalu edit text yang akan digunakannya. Nah, di sini terdapat float to string, yaitu merubah nilai real menjadi nilai string. Karena nilai float tadi didapatkan dari variabel yang sebelumnya, kemudian dirubah menjadi string untuk ditampilkan di edit text pada form 3. Nah, nilai tersebut didapatkan dari yang contohnya untuk yang mu besar, didapatkan dari nilai
negatif intensitas cahaya dikurangi intensitas cahaya yang besar, nilai intensitas cahaya yang besarnya dibagi intensitas cahaya yang besar dikurangi intensitas cahaya yang kecil. Nah, begitupun untuk yang selanjutnya. Nah, kemudian nilainya disimpan di dalam edit text atau ditampilkan dalam edit text di form 3. Selanjutnya ada untuk mengcoding menampilkan grafik. Nah, karena grafik juga terdapat di form 3, jadi di sini dipanggil dulu form 3-nya. Nah, di sini ada nama grafiknya, yaitu ada chart intensitas cahaya, kecepatan putaran, perjalanan cahaya. Dan series ini untuk menentukan sumbunya. Nah, sedangkan untuk di add x-nya ini, dia ada string to float, yaitu merubah nilai string menjadi nilai float. Kenapa string? Karena dia diambil dari nilai string yang new di sini. Nah, lalu setelah itu 1 dan 0 ini untuk nilai maksimum minimumnya. Dan begitupun selanjutnya untuk grafik kecepatan putaran dan perjalanan cahaya pun sama. Nah, selanjutnya ada mengambil data dari fajifikasi. Mu besar, mu kecil, mu cepat, dan mu lambat ini didapat dari form 3 edit text view besar. Nah, dari edit text view besar yang tadi, yang ini diambil nilainya, kemudian dirubah menjadi nilai float, yaitu nilai menjadi real, bilangan real, untuk diinputkan, disimpan di dalam variabel 4 ini, karena dia bernilai atau memiliki tipe data real. Nah, di sini selanjutnya ada operasi fuzzy. Nah, di sini tuh ada 4 rules yang didapatkan dari input data tadi. Nah, di sini terdapat fungsi matematika yaitu min, itu seperti bilangan OR, itu mengambil dari dua nilai mana yang minimalnya. Nah, kemudian diinputkan dalam variabel OP R1 ini dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk menampilkan proses dalam form 4, nah kita dapat dilakukan mengcoding atau membuat perintah di unit 2, yaitu dengan cara memanggil form 4, edit text yang akan digunakannya, captionnya berupa string, nah kemudian merubah nilai float dari operasi fuzzy menjadi string untuk ditampilkan di edit operasi fuzzy R1 di form 4. Nah, yang selanjutnya ada proses implikasi. Proses implikasi juga terdapat di form 4. Nah, proses implikasi ini ditampilkan dengan edit text. Maka dari itu, sini juga sama menggunakan float to string, yaitu merubah nilai real menjadi nilai string dari nilai yang sama, yaitu dari operasi fuzzy. Kemudian dibuat formatnya, yaitu diambil dua angka di belakang koma. Sama untuk setiap rulesnya, keempat rules ini sama mengambil 2 angka di belakang koma. Selanjutnya, terakhir ada komposisi aturan. Nah, di sini terdapat variabel implikasi tinggi dan implikasi rendah. Nah, tinggi dan rendah ini termasuk ke dalam hampir menuju nilai akhirnya dalam kecepatan putaran. Nah, karena tadi di sini ada 4 rules, nah setiap rules memiliki nilai tinggi dan nilai rendahnya, maka di sini menggunakan operasi fungsi matematika yaitu maksimal atau di N, atau diambil nilai yang minimumnya, nilai yang maksimumnya. Nah, di sini perbandingannya itu adalah rule yang pertama dari operasi fuzzy dibandingkan dengan rule ketiga karena dia bernilai tinggi decisionnya. Terus yang implikasi rendah itu dari operasi fuzzy rule yang kedua dan rule yang keempat. Nah, selanjutnya untuk ditampilkan di form 4 terdapat komposisi aturan tinggi dan rendah. Nah, di sini ada 2 edit text. Nah, 2 edit text ini diisi dengan nilai dari variabel implikasi tinggi dan implikasi rendah. Nah, karena tadi implikasi ini bernilai real, maka di sini harus diubah dulu menjadi nilai string untuk dimasukkan ke edit text yang
komposisi aturan tinggi dan rendah. Di sini memiliki format sama seperti sebelumnya, diambil 2 angka di belakang koma dari implikasi tinggi dan 2 angka di belakang koma dari implikasi rendah. Nah, di sini ada prosedur button home. Button 1 itu button menuju home. Ketika diklik, yaitu form 1 akan ditampilkan dan form 2 ini akan di-hide. Nah, selanjutnya ada button close. Nah, dalam form 2 ini terdapat button close. Ketika diklik, dia akan muncul message dialog atau keluar dari aplikasi yang sudah dijalankan ini. Nah, selanjutnya ada unit 3. Nah, dalam unit 3 ini hanya terhubung dengan unit 2 dan unit 4 karena hanya menyambungkan dua unit ini untuk melihat proses selanjutnya, yaitu dengan cara klik button next, lalu form 3 akan ditutup dan form 4 akan ditampilkan. Nah, untuk selanjutnya ada form 4. Dalam form 4 ini ada tambahan uses, yaitu chart dan math. Nah, chart ini untuk menampilkan grafik atau fungsi grafik yang akan digunakan. Math ini untuk mengambil fungsi-fungsi atau menggunakan fungsi-fungsi matematika dalam codingan. Nah, di sini usesnya itu unit 1, unit 3, dan unit 2. Karena form 4 ini terhubung dengan unit 1, unit 3, dan unit 2. Nah, di sini ada button close. Ketika diklik, dia akan keluar dari aplikasi. Selanjutnya ada button home. Ini ketika diklik, form 4 akan ditutup dan form 1 akan dibuka. Nah, di sini ada button generate yang terdapat dalam proses fuzzy logic yang discrete. Nah, di sini ada variabel tinggi dan rendah yang bernilai integer. Maka di sini diisi dengan cara string to integer, mengambil nilai string untuk diubah menjadi integer agar bisa diinputkan ke dalam variabel ini. Nah, di sini nilai stringnya didapat dari edit text KP tinggi atau kecepatan putaran yang tinggi dan kecepatan putaran yang rendah dari form 2 yang sudah diinputkan di awal. Dan di sini ada variabel R1 sampai R10. Nah, R1 ini sampai R10 memuat nilai angka random yang memiliki range dari nilai tinggi yang sudah diinputkan di awal dan nilai rendahnya. Jadi dari nilai rendah sampai nilai tinggi, range-nya dari rendah dan tinggi. Selanjutnya ada edit text untuk T1 sampai T5 dan R1 sampai R5. Nah, edit text ini terdapat dalam bagian discrete. Nah, untuk memuat nilai-nilai dari variabel R1 sampai R10 ini yang akan ditampilkan di edit text. Dari itu di sini edit text T1 atau menandakan untuk yang tinggi, nilai random untuk yang tinggi, yaitu dapat dari R1, nah, dan sampai T5. Kemudian untuk nilai yang rendah didapatkan dari R6 sampai R10. Di sini juga ada button hasil akhir. Nah, terdapat beberapa variabel yaitu C1 sampai C10 yang bernilai tipe datanya integer. Kemudian ada variabel kom tinggi, kom rendah, hasil akhir yaitu tipe datanya real. Nah, C1 sampai C10 ini merupakan hasil merubah nilai string menjadi integer. Nah, stringnya didapatkan dari edit text yang sudah dihasilkan dari discrete yang sebelumnya, kemudian disimpan di dalam variabel C1 sampai C10. Selanjutnya sini ada variabel kom tinggi. Nah, kom tinggi ini berubah nilai string menjadi nilai real atau float. Nah, nilai stringnya itu dari edit text kom tinggi atau komposisi aturan yang tinggi, kemudian dirubah menjadi float atau bilangan real dan akan disimpan di variabel kom tinggi, begitupun yang rendah. Nah, untuk perhitungan hasil akhir, yaitu tahun C1 ditambah sampai C5 dikalikan dengan nilai dari kom tinggi atau komposisi aturan yang tinggi yang diperoleh dari sini, ditambah C6 ditambah C7 sampai C10 dikali nilai dari kom rendah dibagi nilai dari yang variabel kom tinggi dikali 5 ditambah kom rendah dikali 5. Nah, hasil dari variabel hasil akhir ini
akan ditampilkan di edit text hasil akhir, yaitu dengan cara merubah float to str, yaitu merubah nilai real yang didapat dari sini menjadi nilai string untuk ditampilkan di edit text. Nah, selanjutnya ada button ulangi. Nah, ulangi ini untuk memulai melakukan simulasi ulang dengan mungkin angka yang berbeda. Nah, itu di form 2, di form awal inputan dibuat menjadi clear setiap fieldnya. Di form 3 juga dibuat clear, jadi akan kembali ke seperti semula, termasuk yang discrete dibuat clear, dan beberapa field yang di form 4 juga dibuat clear. Nah, selanjutnya di form 5 ini terdapat usage atau terhubung dengan unit 1 dan unit 2 saja. Karena unit 5 ini yaitu untuk halaman Learn Fuzzy yang berisi tentang materi singkat dari Fuzzy Logic. Ini terdapat button home. Nah, button home ini untuk menutup halaman Learn Fuzzy dan membuka halaman utama atau halaman home. Nah, yang kedua, ada button mulai simulasi. Jadi, dalam halaman Learn Fuzzy tidak perlu kembali lagi ke home jika ingin langsung melakukan simulasi. Cukup mengklik button mulai simulasi pada halaman Learn Fuzzy. Nanti form 2 akan terbuka dan form 5 akan tertutup atau form Learn Fuzzy akan tertutup. Nah, selanjutnya ada button close jika ingin keluar dari aplikasi. Ya, ya baik. Segitu saja mungkin dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.